kembali bersama saya Rizky Wahyudi dari tribunbengkulu.com, di mana pada kesempatan kali ini saya berkesempatan berkomunikasi langsung atau mewawancarai Kanit Laka Polres Rejang Lebong, di mana hal ini berkaitan dengan kasus kematian Emilda yang terjadi di Jalan Desa Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur beberapa waktu lalu, di mana ternyata penyebab kematian korban ini bukan karena tabrak lari, melainkan karena terjatuh dari ojek yang dinaikinya. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan berkomunikasi dengan Kanit Laka. Sekian. Dapat kami jelaskan, untuk dari unit Gakum menerima laporan dari masyarakat ke SPK bahwa telah ditemukan jenazah seorang wanita tergeletak di pinggir jalan di perbatasan Desa Duku Ilir dan Duku Ulu, Kecamatan Curup Timur. Langsung dipimpin oleh Pamapta dari pihak Reskrim, Satlantas, Intel, dan fungsi yang lainnya langsung 10-8 ke TKP untuk mengecek. Akan tetapi sesampainya kami di TKP, kami mendapati istilahnya TKP itu sudah banyak didatangi orang, sehingga untuk istilahnya tuh keaslian TKP itu sudah nggak bisa kami inikan lagi istilahnya. Akan tetapi alhamdulillah berkat ini adalah yang titik terangnya, tapi belum bisa kami simpulkan pada hari itu. Masih kami pemeriksaan lah dari itu ke rumah sakit untuk memeriksa resume medis dari rumah sakit, pihak rumah sakit Anissa dalam hal ini pengumpulan saksi. Tapi saksi yang di saat itu yang di TKP, saksi yang sudah setelah kejadian perkara, bukan sebelum atau pada saat kejadian perkara. Itu yang membuat kami mempersulit kami. Itu aja yang untuk pas yang kejadian pas pertamanya itu. Siap. Kalau untuk pas awal itu kan Pak sempat diduga kuat tabrak lari. Bagaimana kita menanggapi itu pertama kalinya Pak? Karena memang info yang dari media sosial ataupun masyarakat itu diduga tabrak lari. Akan tetapi kami dari hal ini penyidik unit Gakum Saras Rejang Lebong memiliki istilahnya itu keyakinan atau firasat kalau ini tabrak lari otomatis ada benturan atau bunyi, sedangkan dari rumah yang dua rumah di sekitaran TKP tidak ada bunyi istilahnya kedengaran atau seperti bunyi orang benturan. Jadi kami belum bisa menyimpulkan itu tabrak lari. Makanya kami kumpulkan lagi keterangan saksi dan keterangan bukti-bukti yang lain, makanya mendapatkan titik terang selanjutnya. Oke, Pak. Pas sampai di lokasi kejadian itu Bang, apa saja langkah yang langsung kita lakukan? Kemudian ketika kita mulai meragukan itu tabrak lari, karena apa saja Bang faktor teman-teman di lapangannya? Sampai di TKP kita langsung buat skep TKP, langsung mau nyari saksi yang mengetahui. Rata-rata saksi itu dia mengetahui setelah kejadian perkara, bukan saat atau sebelum kejadian perkara. Kami dari penyidik Gakum dalam hal ini waktu itu yang Bribka Kerian langsung skep TKP, mencari istilahnya petunjuk-petunjuk di seputaran TKP. Semula kami duga ada bekas mobil. Nah, itu yang kami duga pertama kali, yang kami duga tabrak lari. Akan tetapi kalau mobil tabrak lari tidak mungkin dia dalam bisa statusnya mobil yang keadaan kencang, karena itu kan jalurnya sempit dan padat. Nah, jadi kami mempunyai kesimpulan lain atau firasat lain, ini bukan laka tabrak lari. Ada pun juga tabrak lari kendaraan bermotor, sedangkan kalau manusia aja bermotor, nombor hewan aja itu pasti jatuh. Sedangkan ini bekas tabrakan atau bekas gesekannya. Ini tidak ada sedikit pun percahan atau gesekannya. Makanya itu kami membuat ragu untuk itu bahwa tabrak lari, makanya kami arahkan ke yang lain. Jadi perlu kami luruskan, jadi untuk perkara ini sudah kami naikkan statusnya dari lidik ke sidik karena laporan polisi sudah terbit. Jadi untuk langkah pertama kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Di situ terduga pelaku sudah mengakui, dan setelah kami ambil keterangan terduga pelaku,
kami setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang menguatkan. Di situ kami dapat simpulkan memang terduga pelaku adalah yang mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh yang ditumpangi oleh korban. Kalau untuk ini sendiri Pak, apakah benar bahwa korban ini dibonceng dan terjatuh di kondisi jalan yang tanjakan turunan itu Pak? Menurut keterangan terduga pelaku, memang kalau terduga pelaku tidak mengetahui bagaimana korban itu terjatuh, tapi yang jelas memang pada saat kejadian korban sedang menumpangi kendaraan tersebut. Jadi untuk kepastiannya dia juga tidak tahu Pak ya? Belum kami ketahui dan belum kami sampai ke arah yang lebih ke arah tersebut. Kalau untuk ini sendiri Pak, apakah untuk status hukum terduga pelaku ini seperti apa sekarang di Polres Rejang Lebong Pak? Untuk saat ini kami masih menggunakan kata-kata terduga pelaku. Akan tetapi benar untuk laporan polisi sudah kami terbitkan. Otomatis dari lidik sudah naik ke proses sidik. Mungkin untuk penetapan tersangka dalam jangka waktu terdekat ini akan kami tetapkan melalui gelar perkara penetapan tersangka. Apakah ada indikasi korban ini ditinggalkan oleh pelaku Pak, terduga pelaku itu pada saat kejadian? Kalau menurut versi dari terduga pelaku, dia memang menyadari itu penumpangnya itu jatuh setelah 5 meter dari TKP. Tiba-tiba motornya ringan katanya. Dia lihat ke belakang, rupanya penumpangnya jatuh. Nah, kalau versi pengakuan dari si terduga pelaku, kenapa dia takut? Karena nanti orang rame, ada keluarganya, korban ini malah nanti keluarga korbannya yang memukul bapak ini. Makanya dia panik, akhirnya dia seolah-olah bukan naik kendaraan bapak ini, malah bapak itu yang mengaku dia yang menemukannya. Gitu. Kalau untuk indikasi kelalaian apakah ada ditemukan Pak yang hingga menyebabkan korban ini meninggal dunia, sama jika ditetapkan sebagai tersangka nanti pasal apa yang bisa dikenakan kepada dia Pak? Kalau untuk kelalaiannya ya kita pasti ada. Yang pertama tidak memberikan helm kepada penumpang. Itu aja udah untuk faktor keselamatan sudah istilahnya di pembiaran itunya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin untuk kecepatan kendaraan, kita kalau versi pengakuan terduga pelaku itu di rata-rata 30-40 km per jam. Itu untuk dikategorikan itu sudah masuk kategori dalam keadaan sedang memang. Nah, sedangkan untuk kalau sudah nanti kita tetapkan tersangka melalui gelar perkara penetapan tersangka, kita sesuai dengan LP yang kita terbitkan itu pasal 310 ayat 4 dan atau pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2002. Kasus ini kan cukup banyak atau menyita perhatian. Ada pesan sendiri dari kita pihak kepolisian Pak terkait juga kan kasus kecelakaan di Rejang Lebong ini masih cukup tinggi, dan juga jika terjadi kasus kecelakaan yang di jalan raya itu seperti apa Pak himbauan untuk masyarakat itu Pak? Himbauan kami dalam hal ini unit Gakum Satlantas Rejang Lebong memang untuk tingkat laka lantas di wilayah hukum Rejang Lebong ini masih terbilang cukup tinggi. Karena yang pertama kesadaran kita berlalu lintas masih sangat kurang, seperti menggunakan kelengkapan berkendaraan seperti helm, kaca spion, tambah lagi sekarang lagi marak-maraknya seperti knalpot brong. Jadi kami himbau agar kita meningkatkan keamanan pribadi dalam berkendara, itu yang pertama. Yang kedua, jaga kecepatan dan jaga istilahnya posisi aman jarak kendaraan. Karena kita kadang-kadang terlalu mepet atau tidak bisa jaga kecepatan kendaraan, sehingga kita tidak bisa menghindar kalau terjadinya pengereman mendadak dari yang ke depan. Yang ketiga, kalau dihimbau kepada anak-anak terutama yang di bawah umur, karena kejadian ini banyak anak-anak di bawah umur. Kejadian anak di bawah umur, minta tolong kepada orang tua juga berperan aktif dan berperan istilahnya ikut andil peran agar anak-anak yang belum cukup umur agar lebih ketat pengawasannya untuk dalam menggunakan kendaraan.
Siap. Kalau untuk jika terjadi kasus kecelakaan itu Pak, seperti apa himbauan kita kepada masyarakat ini Pak? Seperti proses penanganannya dahulu sebelum pihak kepolisian datang atau seperti apa Pak? Nah, ini yang perlu kita kasih sosialisasi ke masyarakat. Apabila ada laka lantas dan misalnya masyarakat ada di sekitaran TKP dan korban membutuhkan segera perawatan kesehatan, segera diantar dulu ke perawatan kesehatan. Akan tetapi posisi korban dan posisi BB itu bila perlu dipoto, kalau tidak perlu dikasih tanda. Jadi andai pun kata nanti dalam hal ini piket laka atau unit gakum ke TKP sudah tahu posisi korban di mana, pengendara di mana, dan posisi kendaraannya di mana. Untuk keselamatan atau perawatan korban atau yang terlibat laka lantas, silakan untuk diantar dulu ke pihak rumah sakit atau kesehatan terdekat untuk dilaksanakan pengobatan. Dan untuk BB silakan digeser. Akan tetapi sebelumnya dikasih tanda atau dipoto terlebih dahulu untuk kami ketahui posisi aslinya atau status quo TKP tersebut. Kan sekarang ini kan stigma itu kan masih banyak menunggu kepolisian baru bisa melakukan evakuasi. Berarti tidak benar Pak? Tidak benar. Akan tetapi kalau kita takut atau ini benar saya sampaikan tadi, silakan diambil fotonya, dikasih tandanya, silakan. Karena kadang-kadang kita namanya kita di jalan, namanya anggota di jalan pasti kadang-kadang ada nemu kendaraan ramai di jalan. Kadang-kadang ke TKP itu membutuhkan waktu, sedangkan kadang-kadang korban laka lantas yang terlibat laka itu butuh perawatan lebih cepat. Nah, jadi minta tolong ke masyarakat kalau misalnya pun ada ditemukan, minta tolong ya seperti saya sampaikan tadi. Ya baiklah Tribuners, begitulah laporan dari Kabupaten Rejang Lebong. Semoga kasus ini dapat memberikan kita semua pelajaran, terutama dalam keselamatan berkendara, juga agar bisa meningkatkan tanggung jawab jika terjadi kasus kecelakaan dengan tidak berusaha meninggalkan korbannya. Jadi semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Sekian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.